Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, perkenalkan nama saya Vivi Septianindi dari Prodi Psikologi NPM 2023-03098 Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan contoh dari sikap tidak bermoral dan sikap bermoral. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sikap bermoral dan apa itu sikap tidak bermoral. Apa pengertian moral? Pengertian moral atau bahasa Latin moralitas adalah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, yang artinya ia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata orang lain. Berikut contoh dari sikap tidak bermoral, yaitu membuang sampah sembarangan. Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sampah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dari perdesaan maupun perkotaan, semua orang pasti pernah membuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah tidak mengenal status sosial atau pendidikan. Dari mulai pelajar, mahasiswa, pegawai kantoran, orang kaya maupun orang yang tidak mampu masih seringkali membuang sampah sembarangan. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber dari masalah sampah adalah kita. Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu pelanggaran etika yang sering kita jumpai, bahwa kita pribadi pun sering melanggarnya. Mengapa disebut sebagai pelanggar etika? Karena perilaku membuang sampah sembarangan sangat merugikan orang lain dan kita pribadi juga. Dampak negatif yang timbul akibat membuang sampah sembarangan yaitu seperti banjir, wabah penyakit, dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar berupa kerusakan lingkungan. Yang terkena dampak dari masalah ini ialah kita. Pelanggaran tersebut akan teratasi apabila kita memulai membiasakan diri untuk bertanggung jawab dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Semuanya harus dimulai dari kesadaran pribadi dengan menanamkan dalam diri dan hati kita untuk membuang sampah pada tempatnya serta berusaha untuk hidup bersih dan sehat. Kemudian berikut adalah contoh dari sikap bermoral, yaitu hidup rukun di masyarakat, ciptakan lingkungan tenang dan aman. Setiap manusia tentu tidak bisa hidup seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Bahkan secara tidak langsung, di suatu tempat atau daerah akan terbentuk masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang. Ini terjadi di berbagai wilayah yang tersebar secara rata di seluruh dunia. Dengan begitu, sudah selayaknya masyarakat di dunia harus hidup rukun berdampingan, di mana masing-masing individu saling menghormati, menghargai, dan membantu satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, sekelompok masyarakat di setiap wilayah juga perlu saling bergotong royong untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Dalam hal ini, hidup rukun dapat membuat masyarakat untuk hidup lebih tenang dan menjaga keamanan bersama. Hal ini akan terbentuk lingkungan yang suportif sehingga masyarakat yang tinggal di dalamnya akan lebih betah dan terhindari dari berbagai gangguan. Adapun manfaat hidup rukun di masyarakat yaitu yang pertama, membangun sikap saling membantu. Ketika individu menerapkan hidup rukun
rukun di masyarakat, maka akan lebih mudah dan tidak segan untuk memberikan pertolongan kepada tetangga atau orang terdekat yang membutuhkan. Menerapkan hidup rukun seperti ini juga akan menimbulkan rasa empati dan simpati bagi setiap masyarakat. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu dapat merasakan hidup yang lebih tenang. Dalam hal ini, setiap masyarakat perlu membangun sosialisasi yang baik satu dengan yang lainnya, sehingga seiring waktu, masing-masing individu akan mengenal sikap dan karakter orang terdekat di lingkungan tempat tinggalnya. Semakin mengenal, maka akan mengurangi anggapan buruk dan prasangka yang tidak penting dan dapat berdampak buruk. Maka masyarakat akan tumbuh untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jika hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan merasakan hidup yang lebih tenang, tentram, dan damai. Manfaat yang ketiga yaitu terciptanya lingkungan yang lebih aman. Hidup rukun berarti setiap individu di dalamnya akan saling menghargai dan peduli satu dengan yang lainnya. Sikap peduli inilah yang membuat lingkungan menjadi aman dan suportif. Berbagai kejahatan pun bisa diminimalisir ketika setiap individu mempunyai rasa kepedulian besar. Dengan begitu, masing-masing individu akan saling menjaga dan membantu tetangga atau lingkungan terdekatnya ketika tertimpa musibah, sehingga hidup akan terasa lebih aman dan nyaman. Manfaat yang ketiga yaitu hidup rukun juga dapat melatih setiap individu untuk mengembangkan sikap menghargai dan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dalam hal ini, setiap individu akan memahami bahwa setiap perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat merupakan suatu hal yang wajar. Meributkan setiap perbedaan merupakan sikap yang sia-sia dan tidak bermanfaat, sebab setiap manusia tidak memiliki nilai yang sama. Meskipun berbeda, masing-masing dapat saling menghargai dan menghormati. Dengan begitu, hidup akan lebih tenang dan terhindari dari berbagai konflik dan perpecahan. Sekian penjelasan dari saya. Kiranya kita dapat menanam nilai moral yang baik dalam hidup kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.